Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Oke, untuk sekarang Bapak akan memberikan materi dalam mata pelajaran informatika. Ya, jadi persiapkan buku tulisnya, alat tulis, buku tulis ya, untuk mencatat materi yang Bapak berikan untuk hari ini. Ya, apabila menurut kalian video ini terlalu cepat penjelasannya, bisa kalian atur untuk diperlambat sedikit. Ya, atau misalnya pada saat selesai Bapak menjelaskan, kalian pause dulu, setelah itu kalian catat, baru lanjutkan di play kembali videonya. Ya, oke, kita mulai. Yang pertama kita harus lihat peta konsep untuk materi kita hari ini. Ya, yang pertama itu adalah peta konsep perangkat komputer informatika. Ya, itu ada generasi, ada perangkat keras komputer, ada perangkat lunak komputer. Untuk sekarang kita hanya membahas tentang generasi komputer saja. Oke, ya, kita lanjut. Perangkat informatika. Ya. Jadi informatika itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Ya, disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang termasuk di dalamnya yang pertama ada sistem informasi, yang kedua ada ilmu komputer, yang ketiga ada ilmu informasi, yang keempat itu adalah teknik komputer, yang kelima itu sistem informasi manajemen ya. Dan kita lanjut selanjutnya, ini adalah aspek dalam informatika. Yang pertama adalah teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, dan manipulasi penyimpanan. Lalu ada pengaksesan dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Yang ketiga, ada ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan pemrograman yang berbasis komputer. Yang keempat, sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Ya, lanjut. Keamanan informasi, ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses, mengamankan dan melindungi data yang ada pada sistem atau komputer. Yang selanjutnya, informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasi sosial. Ya, penggunaan teknologi dalam konteks sosial dan cara kelembagaan sosial teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktek-praktek sosial atau kemasyarakatan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dari komputer ya. Jadi komputer itu apa sih? Sudah kalian jawab kemarin, minggu lalu sudah kalian jawab minggu lalu. Menurut kalian komputer itu apa? Sudah banyak yang menjawab, tetapi ada beberapa siswa yang belum juga. Ya, Bapak masih bisa tunggu untuk jawaban kalian. Tapi bagi yang sudah menjawab pertanyaan Bapak, Bapak apresiasi sangat tinggi kalian sudah aktif untuk belajar mata pelajaran ini. Ya, oke. Jadi menurut Bapak, komputer itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu komputer yang artinya menghitung. Jadi kalkulator itu bisa dikatakan sebagai alat komputer juga. Jadi jangan bilang kalkulator itu, oh ini kalkulator ini bukan komputer karena nggak bisa nyetak, nggak bisa ngeprint, nggak bisa kalian pakai main game atau pakai untuk mengedit data. Nah seperti itu. Jadi komputer itu dikatakan adalah alat hitung. Ya, jadi komputer dapat dikatakan suatu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, dan mengeluarkan hasil keluaran dan tentunya menyimpan data. Ya. Nah, pengembangan komputer dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Yang kedua, perkembangan komputer setelah tahun 1940. Ya, kita bahas dulu. Yang pertama, pengembangan komputer sebelum tahun 1940 ya.
Dahulu, ya kita cerita sejarah terlebih dahulu ya. Dahulu manusia itu menggunakan jari untuk mengenai ya dan menyebut nomor 1 hingga 10. Jadi sama seperti kalian hitung 1, 2, 3. Nah, kan menggunakan jari. Nah, dahulu tuh seperti itu ya. Nah, setelah menggunakan jari, manusia mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Ya, ingat, digit yang pertama kali itu adalah 0 sampai 9, bukan 1 sampai 10. Tidak, 0 sampai 9. Ya, jadi 0 sampai 9 itu dikatakan bilangan perpuluhan atau desimal. Ya, Bapak sekali lagi tegaskan, 0 hingga 9 itu dikatakan bilangan perpuluhan atau desimal. Oke, selanjutnya. Perkembangan selanjutnya, alat yang digunakan oleh ahli-ahli peniagaan dari negeri Cina, dari Turki, dari Yunani. Jadi ini adalah pedagang-pedagang artinya ya. Peniagaan itu artinya pedagang ya. Jadi mereka pertama kali setelah menggunakan tangan, awalnya menggunakan jari, lalu ahli-ahli atau pedagang-pedagang dari Cina, Turki, dan Yunani itu mengenalkan abakus atau sempoa. Ya, jadi untuk melakukan pengoperasian matematika yaitu penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau ada dari kalian yang bisa sempoa, Bapak acungi jempol, berarti kalian sudah belajar sempoa. Kalau kalian menghitung dengan sempoa artinya cepat banget sebenarnya. Ya, ya itu ada trik-triknya ya. Jadi biasanya orang sempoa itu identik dengan orang Cina seperti itu, pedagang Cina ya. Oke, selanjutnya. Ya. Pada tahun 1642 ya, ada seseorang pakar namanya Blaise Pascal ya, menciptakan mesin hitung mekanika pertama ya. Jadi mesin ini beroperasi menggunakan gear-gear pada roda. Kalian tahu gear kan? Ya, tahu gear. Bisa kalian kalau tidak tahu silakan cari di internet gear itu seperti apa ya. Nah, lalu karena belum sempurna, seseorang penemu bernama William Leibniz ya menyempurnakan mesin yang diciptakan oleh Blaise Pascal ya. Nah, Blaise Pascal itu menciptakan, setelah itu disempurnakan oleh William Leibniz ya. Oke, jadi kalau bisa lihat di sini ada gambarnya ya. Ini adalah mesin hitung mekanika pertama, bisa kalian lihat di gambar. Itu adalah mesin hitungnya. Oke. Selanjutnya, pada tahun 1816, seseorang pakar namanya Charles Babbage ya membuat alat yang disebut the difference engine ya. Jadi mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan di kertas. Nah, kalau sekarang sebuah kartu ini identik seperti flash disk atau memory card di handphone kalian atau flash disk yang menggunakan untuk menyimpan. Ya, itu menyimpan hasil kerja. Untuk melakukan perhitungan ini kalkulator ya dan menghasilkan keluaran kalau sekarang namanya printer ya. Nah, Babbage kemudian membuat alat yang disebut the analytical engine ya. Nah, dari kedua alat ini yang pertama the difference engine sama the analytical engine, kedua alat ini yang menjadi cikal bakal komputer modern sampai saat ini ya. Jadi bisa dikatakan kalau ditanyakan siapa penemu komputer, nah bisa kalian sebut yang tadi ya, ini Blaise Pascal bisa, William Leibniz bisa. Nah, selanjutnya Charles Babbage ya. Oke, jadi ini adalah gambar komputer perhitungan pertama. Itu fotonya ya. Fotonya mungkin sedikit tidak jelas karena zaman dulu foto itu belum terlalu berpengaruh ya. Jadi ini tidak seperti sekarang. Ya, dipercantik, diperhalus, mukanya yang ada jerawat bisa mulus. Nah, seperti itu. Ya, kalau dulu tidak ada seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya adalah perkembangan komputer setelah tahun 1940. Ya. Jadi komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Ya, sejarah perkembangan komputer bermula sejak tahun 1940 atau 1940 dan
komputer itu dibagi menjadi 5 generasi. Bapak jabarkan ya. Generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1959. Ini perhatikan baik-baik. Kalau ada soal nanti tahun berapa komputer generasi pertama? Berarti jawabannya 1940 sampai 1959 ya. Jadi komputer yang pertama ini sangat sederhana, belum kompleks penggunaannya ya. Jadi komputer pertama itu belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit ya, dalam artian kalau ada masalah-masalah yang rumit komputer ini meledak istilahnya ya, sama seperti kalau kalian kalau ada masalah nggak bisa dijelaskan, nggak bisa curhat, jadi pendam sendiri, nangis sendiri. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu ilmuwan menyelesaikan masalah perhitungan matematika secara cepat dan tepat. Ya, contoh komputer generasi pertama itu ada namanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Presper Hackett ya pada tahun 1946. Ya, nih yang ini silakan kalian catat, yang ini penemunya siapa, nama komputer generasi pertamanya apa. Ya, lanjut. Ya, ini adalah gambar dari komputer generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi kedua itu dari tahun 1959 sampai 1964. Ya. Jadi komputer generasi kedua itu sudah menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum ya, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Nah, transistor sama dioda ini sudah dikenalkan di generasi kedua. Ya. Jadi perbedaannya adalah pada generasi kedua proses komputer itu lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Ya. Jadi komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Namanya adalah Fortran. Ya, Fortran pada tahun 1954 dan COBOL. COBOL ini 1959. Jadi kedua bahasan ini ya digunakan untuk menggantikan bahasa mesin. Ya, dan komputer generasi kedua ini digunakan dalam proses perniagaan, universitas, dan militer. Oke, ini gambar dari komputer generasi kedua. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980. Ya, komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Ya, jadi tampilan dari komputer juga disempurnakan komputer generasi ketiga. Ya, penyimpanan memori lebih besar, artinya bisa disimpan di luar seperti flash disk, itu artinya di generasi ketiga. Ya, di generasi ketiga ini sudah dikenalkan ada namanya komponen IC atau integrated circuit atau disebut juga sebagai chip ya, dan dapat digunakan untuk multiprogram. Nah, contohnya komputer generasi 3 itu adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Ya, ini adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, generasi keempat, 1980 sampai detik ini. Wow, tunggu ya, baterainya Bapak low. Tunggu sebentar. Ya, jadi 1180 sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah, komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan, penyimpanan data, dan pembuatan IC komputer. Ya, generasi ini dinamakan skala yang sangat besar atau Very Large Integration atau VLSI. Ya, jadi pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, pada saat generasi keempat ini ada namanya prosesor 6086, 80286, ada 80386 dan bisa selanjutnya bisa kalian baca di sini. Dan bahasa pemrogramannya itu namanya BASIC ya, dan Pascal sudah dimulai. Oke, yang tadi yang pertama COBOL, yang sekarang adalah BASIC dan Pascal. Oke. Jadi bahasa-bahasa pemrograman tersebut merupakan bahasa yang paling populer untuk komputer mikro. Oke. Nah, ini adalah dari generasi keempat sudah mulai dikenalkan laptop, notebook,
handheld, PDA, dan flametop ya. Jadi komputer-komputer yang lebih kecil yang bisa ditenteng sana kemari ini masuk ke generasi keempat. Oke, dan dapat dihubungkan ke internet juga ya. Ini contoh dari komputer generasi keempat. Selanjutnya, generasi kelima. Ini komputer masa depan, tapi kita sudah mulai masuk. Contohnya sekarang, biasanya kalau kalian mau buka Word atau mau buka Excel itu pasti dari laptop atau komputer, tapi sekarang bisa di handphone kalian masing-masing. Ya, kamera kalian sudah canggih, penyimpanannya canggih, terus setelah itu eh, penyimpanannya besar. Handphone sekarang kan rata-rata handphonenya besar-besar semua ya. Tidak ada yang generasinya kecil-kecil. Ya, biasanya RAM-nya 4, ya RAM-nya 6, RAM-nya 8. Oh, tunggu sebentar ya. Ya, lanjut. Jadi biasanya generasi kelima ini sudah masuk ke generasi lanjutan ya, dan atau AI atau kecerdasan buatan ya. Demikian untuk pelajaran ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung tanyakan di grup. Apabila ada yang belum jelas, langsung tanyakan kepada Bapak di grup ya. Demikian pelajaran untuk hari ini. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.